Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 3B, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan kepada remaja yang berjudul Kesehatan Reproduksi pada Wanita. Baik, sebelum kita membahas tentang kesehatan reproduksi pada wanita, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi remaja. Menurut WHO, Badan PBB untuk Kesehatan Dunia mendefinisikan bahwa batasan usia remaja adalah usia 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa remaja yaitu usia dari 10 sampai 19 tahun atau yang belum menikah. Sedangkan menurut BKBBN mendefinisikan bahwa remaja yaitu usia 10 sampai 21 tahun. Lalu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit saja, namun bebas dari kecacatan dan segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan proses dan fungsinya secara sehat dan aman. Lalu, apa saja dampak buruk bagi kesehatan reproduksi kalau kita tidak menjaganya? Yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi, yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan, yang ketiga ada faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor biologis. Perubahan fisik pada remaja perempuan. Yang pertama yaitu kulit dan rambut berminyak serta berjerawat. Yang kedua, mulai menstruasi. Yang ketiga, indung telur membesar. Yang keempat, vagina mulai mengeluarkan cairan. Yang kelima, mulai tumbuh bulu di daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir, keringat bertambah banyak. Perubahan psikis pada remaja wanita. Remaja dan kelompok. Yang dimaksud remaja dan kelompok adalah remaja lebih senang berkumpul di luar dengan teman kelompoknya. Yang ketiga, kenakalan. Di fase ini, remaja lebih sering membantah atau sering melanggar aturan dari orang tua. Yang ketiga, kebiasaan remaja. Remaja ingin lebih menonjolkan dirinya sendiri atau bahkan lebih menutup diri. Dan yang terakhir, ketergantungan, yaitu remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Tugas-tugas perkembangan pada remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih masuk dengan teman sebaya, baik sesama maupun lawan jenisnya. Yang kedua, mencapai peran sosial yang maskulin dan feminim. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, yaitu mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Yang ketujuh, memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kesembilan, membangun kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara. Dan yang terakhir yaitu menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial untuk nantinya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui risiko perilaku seksual yang berisiko pada remaja. Yang pertama yaitu ada penyakit menular seksual. Contohnya seperti HIV/AIDS, gonorrea, klamida, kutil, herpes, dan sipilis. Lalu ada juga dampak psikologis, yaitu perilaku seksual remaja yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Baik, dampak lainnya yaitu kita perlu melakukan tingkat pencegahan dengan cara pendidikan kesehatan remaja kepada remaja-remaja sekitar untuk lebih mengetahui faktor-faktor risiko yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Baik, kita masuk poin yang terakhir yaitu prosedur kesehatan reproduksi. Bagaimana sih langkah-langkah mencegah kesehatan reproduksi? Yang pertama yaitu memakai celana dalam dari bahan katun. Yang kedua, rajin mengganti celana dalam. Yang ketiga, mengeringkan daerah organ reproduksi. Yang keempat, jangan menggunakan obat pembersih wanita. Yang kelima, rajin cuci tangan. Dan yang keenam, mencuci tangan sehabis BAB ataupun BAK. Yang ketujuh, membasah organ reproduksi dengan benar. Mungkin sekian video penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.